Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan yang menggemparkan rakyat Indonesia, yaitu apa sih fungsinya internet cepat? Nah, di episode kali ini gue akan membahas fungsi dari internet cepat, terutama di Indonesia. Kira-kira apa aja fungsinya? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast. Dengan kemajuan teknologi dan juga society sekarang ini, nggak bisa dipungkiri bahwa internet itu sudah menjadi bagian dari lifestyle masyarakat. Bahkan bisa dibilang juga menjadi kebutuhan primer. Masyarakat yang sudah hidup di society modern yang berkembang dengan teknologi tentunya sudah sulit lepas dengan yang namanya internet. Ditambah juga dengan perkembangan teknologi internet yang semakin lama semakin cepat, membuat kehidupan dari masyarakat atau society ini semakin cepat pula. Tapi yang sangat disayangkan adalah perkembangan kecepatan internet di dunia itu tidak merata. Ada negara yang masih berkutat dengan teknologi internet yang lambat, ada juga yang sudah sangat cepat. Untuk Indonesia sendiri dapat dikatakan tergolong ke negara yang beruntung karena perkembangan kecepatan internetnya itu tergolong cepat. Di mana kecepatan internet Indonesia saat ini paling cepat itu ada di teknologi 4G, satu tingkat di bawah 5G. Meskipun teknologi yang digunakan sudah 4G, tapi sayangnya kecepatan internet di Indonesia itu belum terlalu cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan perbandingan kecepatan internet negara lain, masyarakat Indonesia pun berharap bahwa pemerintah itu meningkatkan kecepatan internet di Indonesia. Tapi sayangnya muncul sebuah pertanyaan, memangnya apa sih fungsi internet cepat di Indonesia? Di sini gue udah ngerangkum beberapa fungsi atau manfaat jika internet cepat diterapkan di Indonesia. Dari beberapa fungsi yang akan gue sebutkan, mungkin teman-teman merasa bahwa manfaatnya ini sudah kalian rasakan. Tapi konteksnya dengan peningkatan internet di sini bisa membuat fungsi tersebut makin optimal. Kira-kira fungsinya apa aja? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebenarnya untuk mempermudah komunikasi jarak jauh itu sudah tercover ya dengan teknologi internet saat ini. Cuma nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kecepatan internet saat ini, komunikasi jarak jauh yang dilakukan itu masih cukup bermasalah. Masalah yang cukup terlihat di sini tentunya yang pertama itu dari masalah latensi dan juga masalah multitasking. Kalau kita bicara soal latensi yaitu keterlambatan dalam komunikasi dalam jaringan, yang artinya data yang diterima itu mengalami keterlambatan. Sebenarnya kecepatan internet itu tidak berpengaruh terhadap latensi, tapi latensilah yang membuat kecepatan internet itu lebih cepat atau lebih lambat. Kalau target kita adalah untuk meningkatkan kecepatan internet, artinya apa? Artinya kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah latensi ini. Sehingga kalau masalah latensi ini sudah terselesaikan, kecepatan internet tentunya akan semakin cepat. Dan ketika internet itu semakin cepat, tentunya kendala-kendala seperti lag atau komunikasi terputus itu akan semakin minim, sehingga membuat komunikasi jarak jauh itu semakin smooth. Lalu untuk masalah multitasking, tentunya ya teman-teman seringlah kalian itu membuka beberapa tab di browser. Dan setiap browser itu mungkin putar video YouTube yang berbeda-beda. Contoh simpelnya seperti itu, dimana di situ kecepatan internet kalian itu akan terbagi. Dengan kecepatan internet yang bisa dibilang kecil, tentunya ya performa di setiap tas itu akan semakin lambat juga. Karena ya kue kecil itu dibagi-bagi ya semakin kecil. Makanya dibutuhkan kue yang besar agar ketika pembagiannya itu juga mendapatkan porsi yang juga besar. Bukan cuma buka tab di browser, tapi kita punya beberapa device pun itu membagi kecepatan internet yang kita miliki. Sehingga kalau kalian itu lagi berkomunikasi jarak jauh dengan kondisi ada beberapa device yang terkoneksi ke internet kalian, itu akan mempengaruhi kualitas dari komunikasi jarak jauh. Makanya jangan heran kalau kalian itu meeting ramean di satu ruangan dengan koneksi internet yang sama, tiba-tiba pas meeting itu sama-sama suara yang masuk itu delay, ya karena masalahnya kecepatan internetnya terbagi antara kalian. Kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu untuk mengakses konten berkualitas tinggi. Nggak bisa dipungkiri juga bahwa dengan perkembangan teknologi lain itu membuat konten-konten yang ada di dunia maya semakin tinggi kualitasnya. Dan tentunya dengan kualitas yang tinggi artinya ukuran data dari konten tersebut juga semakin besar. Sehingga untuk bisa mengakses konten tersebut dengan smooth, kita butuh koneksi internet yang juga cepat agar proses downloadnya itu bisa dibilang seamless. Makanya jangan heran kalau para konten kreator yang bikin konten kualitas tinggi dan juga para live streamer itu mereka punya koneksi internet yang cepat. Karena ya mereka tuh pengen deliver konten kualitas tinggi dengan smooth. Jadi ini bukan dari sisi penikmat konten aja, tapi dari sisi pembuat konten juga sama, butuh koneksi internet tinggi. Cuma sayangnya fasilitas internet cepat ini ya bayarannya lumayan mahal. Makanya yang bisa punya itu kebanyakan ya para konten kreator atau live streamer yang memang sudah menghasilkan.
Untuk para penikmat konten dan juga para konten kreator pemula ya mau nggak mau, mereka menurunkan kualitas dari konten yang mereka buat atau mereka nikmati. Dan menunggu kalau mereka itu sudah punya budget lebih baru mereka upgrade koneksi internet. Memangnya seberapa pengaruhnya sih konten berkualitas tinggi? Jawaban gue untuk sekarang ini ya sangat berpengaruh ya. Karena detail-detail yang ditampilkan itu menjadi jauh lebih jelas. Dan semakin detail konten yang ditampilkan itu biasanya dari sisi penikmat konten itu lebih enjoy menikmatinya karena dia bisa melihat kualitas grafik yang bagus. Dan kalau itu konten yang sifatnya informatif, tentunya informasi yang ditampilkan itu juga semakin detail dan jelas. Takutnya kan kalau ada paragraf yang tulisannya itu pecah, orang-orang yang nonton itu jadinya misinterpretasi. Ya takut miskom seperti itulah. Kita masuk ke fungsi atau manfaat yang ketiga yaitu membuka potensi bisnis di suatu daerah. Kenapa gue bilangnya daerah? Karena memang ya kecepatan internet saat ini yang tinggi itu baru ada di perkotaan besar. Dan kalau internet cepat ini diterapkan di daerah-daerah, itu bisa membuka potensi dari daerah tersebut. Karena sumber informasi itu akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah. Yang dulunya orang daerah itu cuma bisa menikmati satu konten dalam 1 jam, kini bisa menikmati beberapa konten dalam 1 jam, sehingga informasi yang masuk itu jauh lebih banyak. Dan tentunya dari sini harapannya itu membuat masyarakat daerah itu menjadi lebih teredukasi sehingga punya potensi mereka mengembangkan bisnis yang ada di daerah tersebut. Karena kebanyakan ya bisnis-bisnis yang asalnya dari daerah itu baru bisa berkembang karena orang-orang daerahnya itu baru tahu ternyata ini bisa dijual dengan baik dengan cara ini. Dan biasanya orang daerah yang menginisiasi itu adalah orang daerah yang sudah pernah ke kota, yang sudah terpapar teknologi terlebih dahulu. Barulah dia bawa ke daerah dan mengembangkan daerahnya. Itu dari sisi informasi masuk. Nah, dengan adanya internet cepat, informasi dari daerah itu juga dapat keluar dengan mudah. Orang-orang daerah akhirnya bisa mempromosikan sumber daya yang ada di daerah mereka dengan baik. Jadi bisa dibilang ada arus informasi keluar masuk yang sangat baik nantinya kalau internet itu semakin cepat di daerah. Tapi untuk fungsi ini sebenarnya bukan cuma kecepatan internetnya sih yang perlu dibenahi, tapi infrastrukturnya juga. Tapi harapannya kalau kecepatan internet di Indonesia itu di-upgrade secara keseluruhan, harapannya sih yang daerah-daerah juga terdampak. Yang kota dari cepat menjadi super cepat, yang daerah lambat menjadi cepat. Nah itu aja sih menurut gue udah cukup ya. Tapi lebih bagus lagi sih kalau bisa merata. Dan kita masuk ke fungsi atau manfaat terakhir adalah untuk mempercepat dan mempermudah perkembangan teknologi selanjutnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa teknologi-teknologi baru yang muncul itu butuh internet. Dan bahkan butuh kecepatan internet dalam skala tertentu agar bisa beroperasi dengan optimal. Bahkan ada yang nggak bisa beroperasi kalau di bawah standarnya. Salah satu contoh nyatanya itu ya kayak smartphone yang kita pakai sekarang. Smartphone yang kita pakai saat ini itu nggak bakalan bisa berfungsi kalau internetnya itu nggak cepat. Minimal 3G. Bahkan untuk smartphone saat ini itu mereka udah ke arah 4G. Makanya jangan heran ketika internet itu lagi bermasalah, tiba-tiba lambang di smartphone kalian itu berubah menjadi H atau bahkan menjadi 2G, itu kalian nggak bisa browsing apa-apa. Ya karena memang nggak bisa berfungsi. Dan nantinya bakalan ada teknologi-teknologi lain yang menerapkan cara seperti itu. Jadinya butuh koneksi internet dengan standar tertentu. Untuk sekarang ini memang kita itu masih di teknologi 4G ya. Tapi nantinya kalau smartphone manufacturer itu ngebuat smartphone rata-rata dengan teknologi 5G, mau nggak mau kita di Indonesia itu harus mengarah ke 5G dengan cepat. Sehingga teknologi 4G itu bakalan kita tinggalin. Cuma ya memang lebih better kalau sekarang itu dari kecepatan internetnya yang kita benahi terlebih dahulu. Karena yang ngebangun infrastrukturnya itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita nunggu smartphone-nya maksa 5G dulu baru bangun infrastruktur kan makin lama nih. Jadi ya sebaiknya sih dicicil dulu dari infrastrukturnya. Oke, jadi itulah beberapa fungsi atau manfaat dari penerapan internet cepat, terutama di Indonesia. Seperti yang gue bilang di awal, ada beberapa fungsi yang memang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Cuma memang, dengan meningkatkan kualitas dari kecepatan internet, itu juga bisa membuat fungsi-fungsi tadi itu semakin optimal. Tapi balik lagi lah, hal-hal yang tadi gue sebutin itu nggak gampang untuk dilakukan. Karena ya, seperti yang kita tahu, masalah Indonesia itu bukan dari koneksi internetnya sih, tapi lebih ke pemerataannya dulu. Dan dari konten gue saat ini ya hanya ingin menjawab pertanyaan dari apa sih fungsi internet cepat kalau memang diterapkan di Indonesia. Dan dari konten ini harapan gue sih pertanyaan tersebut sudah terjawab. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.